Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Sabahul khair. Ya abi, kaifa haluk ya abi? Kaifa haluk ya abi? Alhamdulillah bi khair. Min aina anta? Ana min al-Bekasi. Hal anta sa'idun? Naam. Ana sa'idun. Taib ya abi, madza syaribta kulla subahin? Madza syaribta? Syariba. Syariba kalau anta syaribta. Nah, Kalau gua syariba. Kalau sekarang madza syaribta kulla subah? Apa yang engkau minum? Nah, setiap pagi. syariba labanun. Syaribtu. Syaribtu labanun. Labana. Nah, hal syaribta qahwatan kulla subah? Naam. Naam, syaribtu kulla subah. Nah, syaribtuha kulla subah. Nah, ha, kenapa ha? Qahwa. Ya bi, hal warna sudah dipraktekkan ya Bapak Ibu ya, di buku 1 ya. Di buku 1 ya. Halil qahwatu saudaul lauli. Naam. Nah, hitam. Apakah kopi hitam warnanya? Naam. Al qahwatu saudaul launi. Nah, kalau warna hitam apa Bapak Ibu? Aswadu. Muannasnya sauda'u. Al-qalam apa ini? Al-jawab. Syukran. Bapak Ibu jangan merepotkan. Asmaru. Bapak Ibu nggak usah repotin. Bawahnya nggak kesusahan jauh-jauh. Iya. Kalau apa yang hitam? Kursi itu hitam. Al-kursiyu aswadu. Nah, polanya seperti al-kitabu jadidun. Hanya karena warna itu tidak boleh pakai tanwin. Nah, susunan yang nggak ada unsur fi'ilnya ya Bapak Ibu ya. Kalau kursi itu baru, al-kursiyu jadidun. Kalau kursi itu hitam, al-kursiyu aswadu. Sama batu itu hitam, al-hajaru aswadu. Kalau batu yang hitam, al-hajaru al-aswadu. Nah, jadi kemarin berarti naat ya, naat. Tapi kan naat kan baru kita mengatakan frasa, baru mengatakan satu kata, belum membentuk jumlah. Nah, kalau kopi itu hitam, al-qahwatu sauda'u. Al-qahwatu sauda'u. Buku adalah putih. Al-kitabu abyadu. Nah, sahih. Al-kitabu abyadu. Kalau papan tulis itu putih. As-saburatu bayda'u. Nah, muannasnya. Kalau papan tulis warnanya putih.
As-saburatu launuha abyadu. Launuha abyadu. Nah, kenapa kok tetap menggunakan abyadu? Karena kita membuat dengan susunan yang berbeda. Ketika kita mengatakan tadi papan tulis itu putih, bagaimana, Habib? As-saburatu bayda'u, muannas ya, bayda ya. Bayda'u. Jelas. Mubtada'nya mana, Bapak Ibu? Sabura. Khabarnya bayda. Sama, bayda juga nggak boleh kita sebut dengan tanwin, bayda'u. Nah, boleh kita membuat dengan susunan lain. Papan tulis itu putih. Kalau papan tulis itu warnanya putih. As-saburatu sahih. Launuha abyadu. Launuha. Kenapa kok pakai muzakkar? Karena kita mengungkapkan dengan ungkapan yang berbeda. Launnya. Kemarin kan sudah pernah kita singgung sedikit ya Bapak Ibu ya. Khobarnya bisa berbentuk ism, kalau ini khobarnya ism. Kalau ini khobarnya jumlah. Khobarnya jumlah yang baru. Seperti sekolah itu sekolah itu gurunya rajin. Al-madrasatu mudarrisuha. Al-madrasatu mudarrisuha nasyitun atau nasyitotun. Atau baru saja ya, sekolah itu gurunya baru. Jadidun. Nah, jadidun. Kenapa jadidun Bapak Ibu? Mudaris. Nah, mudarisnya. Mubtada khabarnya membentuk jumlah yang baru. Nah, boleh kita mengungkapkan dengan yang ini, boleh kita mengungkapkan dengan yang ini. Sama saja ya Bapak Ibu ya. Kalau papan tulis itu putih warnanya, sama saja as-saburatu bayda'ul launi. As-saburatu bayda'u saja atau bayda'ul launi. Kalau papan tulis itu warnanya putih. As-saburatu launuha abyad. Kalau putih, kalau merah ahmar. Muannasnya hamra. Nah, hamra. Hijau akhdar. Muannasnya khadra. Nah, ada ya Bapak Ibu ya di bab 1 ya? Di buku jilid 1. Oh, belum. Nah. Ya. Waktu di mana? Di shift ketiga. Oh, shift. Kemarin tidak semua dari shift 1. Enggak, saya tidak di shift aja. Oh, dari belum dibahas ya, Ustaz Mansur ya. Iya. Tapi susunan dasarnya yang penting sudah tahu ya, ya. Membuat strukturnya, struktur bakunya. Kalau buku itu baru, Alkitabu jadidun. Nah, struktur baru. Struktur. Iya, mubtada, khobar, fi'il dan fa'il. Yang kemarin kita singgung. Nah, struktur yang bakunya kalau buku itu baru Alkitabu jadidun. Anak laki-laki itu pandai, al-waladu mahirun. Struktur bakunya. Anak laki-laki ada di dalam mobil. Sayyarati. Kita sebut tadi semua nggak ada unsur fi'il ya Bapak Ibu ya. Itu struktur dasarnya. Ism ketemu ism atau ism ketemu khobar. Khobarnya bisa berbentuk ism, khobarnya bisa berbentuk harful jar dan ism majrur yang disebut syibhul jumlah.
Atau khobarnya tapi jarang dipraktekkan. Khobarnya berbentuk jumlah yang baru lagi. Seperti itu, seperti as-sabura itu lawunuha abyad. Yang ada unsur fi'ilnya, anak laki-laki telah pergi ke Surabaya. Telah zahabal waladu ila Surabaya. Zahabal waladu ila. Ada unsur fi'il Bapak Ibu? Ada, dan kita sebut fi'ilnya dulu. Nah, dengan syarat kita sebut fi'ilnya dulu, zahabal waladu ila Surabaya. Anak laki-laki itu atau tadi atau ini anak laki-laki sedang belajar di Madinah. Yadrusu. Nah, sahih. Yadrusul waladu. Nah, yadrus fil Madinah. Nah, anak laki-laki sedang belajar hadis di Madinah. Yadrusul waladu al hadisa fil madinati. Nah, itu struktur dasar. Ada mubtada, ada khobar, ada fi'il, ada fa'il. Nah, itu dulu Bapak Ibu dikuatkan dan bisa otodidak sendiri ya, bisa insya Allah ya. Nah, baru perkembangannya ada tambahan, ada kana wa akhwatuha, ada inna wa akhwatuha. Itu hanya tambah-tambahan. Tapi perkembangannya yang sudah pernah dibahas, yaitu pertambahan pada mudhaf wa mudhaf ilaih dan na'at dan man'ut. Tadi ketika kita mengatakan buku itu baru, Alkitabu jadidun. Kalau bukunya ustazah itu baru. Kitabul ustazati. Nah, jadidun. Kenapa jadidun? Bukunya kitabul ustazati jadidun. Mubtada'nya kita tambahin dengan idhofah, kitabul ustazah. Buku itu baru. Kalau buku yang hilang itu baru. Hilang kemarin apa? Al-kitabu ad-dha'i'u jadidun. Nah, mubtada'nya kita tambahin na'at. Nah, na'at. Jadi susunan dasar tadi bisa kita tambah dengan dua frasa dasar, yaitu na'at dan idhofah, mudhaf wa mudhaf ilaih. Tadi anak laki-laki sedang belajar hadis. Yadrusul waladu al-hadis. Al-hadisah. Kalau anak lakinya ustazah sedang belajar hadis. Yadrusu dulu. Nah, yadrusu waladul ustazati al-hadisah. Nah, kita biasakan dengan pola menyebut fi'il dulu ya Bapak Ibu ya, meskipun boleh. Nah, yadrusu waladul ustazati al-hadisah. Kalau anak laki-laki yang baik tadi atau itu sedang belajar hadis. Yadrusu al-waladu as-salihu al-hadisah. Al-hadisah. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya, struktur dasar ini kita ulang berkali-kali Bapak Ibu ya. Nggak bosan Bapak Ibu? Karena kalau yang dasar ini sudah kuat Bapak Ibu, insya Allah di judul-judul selanjutnya itu lebih gampang lagi. Ketika ketemu dengan inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, kemudian ada tambahan nanti munada, memanggil Bapak Ibu. Nah, biasanya yang dikhawatirkan kalau sudah lanjut tingkat atas tapi struktur dasarnya belum kuat, itu bingung. Ya, kebingungan biasanya. Al-yaum nahnu sanuwasil darsana fi al-masdar wa ba'di harfi nasbin lil fi'al. Bapak Ibu, kita pada bab kedua ini akan membahas tentang, sedikit diperkenalkan dengan harfu nasab. Bapak Ibu tentu mengenal harfu nasbin pada fi'il. Bapak Ibu
ketika kita menyebutkan fi'il mudhari' tandanya pakai apa, Bapak Ibu? Mudhari', dhammah. Nah, dhammah. Saya duduk, ajlisu. Kami duduk, nadhab. Saya pergi, nadhabu. Kalau Fatimah pergi, tadhabu. Baik. Ini kita hapus ya, Bapak Ibu ya. Kita kenalkan ada namanya harfu an. Harfu an. Membuat susunan dengan an. Meskipun an nanti yang disebut huruf masdar, Bapak Ibu. Tapi di sini kita praktekkan dulu yang gampangnya dulu. Memang kita belum mendalami an masdariyah, tapi kita praktekkan. Kalau kita mengatakan suka, apa Bapak Ibu? Kata kerjanya ahabba yuhibbu. Dasarnya ahabba yuhibbu. Kalau kita lihat peta yang kemarin Bapak Ibu, ini fi'il apa ini kira-kira? Mujarrad atau mazid? Mujarrad. Mazid. Tambahan hamzah depannya ya. Tambahan hamzah depannya. Ahabba yuhibbu. Yuhibbu. Perlu ditasrif lugawi? Ahabba kalau Ahmad, kalau Fatimah ahabbat, tambahan tasdid. Kalau anta ahbabta. Nah, baknya keluar karena ini mudhoaf. Baknya keluar jadi 2 karena memang aslinya ahbaba, aslinya menjadi ahabba, ahbabta. Kemarin masih ingat ya Bapak ya, mudhoaf ya. Mudhoaf itu tasdid yang bukan harfu ziyadah. Tasdid yang memang aslinya hurufnya aslinya, yang aslinya ahbaba jadi ahabba. Nah, menjadi ahbabta. Kalau saya suka madi. Ahbabtu. Nah, fadal tadi. Iya, ahbabtu. Kami suka. Kalau nahbabu jadi itu mencampur masa lalu dengan masa depan tadi. Iya. Ya. Ahbabna. Nah, mudhari'nya yuhibbu. Kalau Ahmad, kalau Fatimah suka tuhibbu. Saya suka tuhibbu. Kami suka nuhibbu. Nuhibbu. Kemudian ada lagi kosakata mau Bapak Ibu. Aroda. Mudhari'nya apa kira-kira? Yuridu. Dari sudut ada harful ilahnya apa enggak? Ini ada harful ilahnya apa enggak Bapak Ibu? Dari min haitsu illatihi, dari sudut hurufnya mu'tal atau sahih? Mu'tal, sahih, ada harful ilah setelah roknya. Dia juga mu'tal, dia juga mazid. Aroda yuridu. Aroda kalau Ahmad, kalau Ahmad mau, kalau Fatimah mau, arodat. Kalau saya mau, arabtu. Ada yang hilang, harful ilah di tengahnya hilang. Arabtu. Arabtu. Kami mau, arodna. Mudhari'nya yuridu. Yuridu kalau Ahmad, kalau Fatimah yuridu. Hum yuriduna. Ana uridu. Nahnu nurid. Yang sering muncul juga, suka juga wadda ya waddu. Sering tiga-tiganya ini sering diartikan sama, mau atau suka. Wadda sama ahabba. Wadda
Bapak Ibu suka dengar kata mawaddah nggak? Nah, akarnya dari sini mawaddah. Waddah. Nah, sahih. Aslinya wadada. Namanya mudhoaf. Mudhoaf. Wadada. Kalau wadda, kalau Ahmad, kalau Fatimah, waddat. Waddat. Anta. Nah, sahih. Ndak watta, tapi wadatta. Karena ada tasdid. Yang tasdid ini bukan haruf ziyadah, tapi memang aslinya, asli badannya. Bisa atau mampu. Bisa apa Bapak? Oh, artinya, Bu. Artinya Ibu tulis sendiri aja ya. Supaya lebih melekat nih, lebih paten. Kalau isinya Arab semua itu kita terpaksa untuk menyebutkan. Ya, makanya ada metode praktis itu kan, ketika kita menyatakan hadza qalamun, hadhihi sa'atun, daripada kita mengatakan qalamun pulpen, sa'atun jam. Ntar siang lupa nggak? Sudah lupa. Ibu tulis sendiri aja artinya ya. Istata'a yastati'u. Ma makna hadza? Bisa. Bisa atau mampu atau bisa. Sekarang kita mau membuat susunan. Kalau saya mau dengan fi'il mudhari' dulu ya Bapak ya. Karena kita sedang membahas harfu harfu nasab pada fi'il mudhari'. Kita praktekkan dengan fi'il mudhari' dulu ya Bapak ya. Kalau saya mau berarti uridu. Saya mau, saya pergi. Uridu. Nah. Uridu. Kemudian saya pergi. Adhabu. Nah, kan kayak gini ya, harusnya ya. Kayak gini. Nah, tetapi di dalam susunan bahasa Arab kita dikenalkan dengan jeda di antara dua fi'il ini dengan huruf an. Nah, huruf an. Uridu menjadi uridu an. Nah, an. Kita dipraktekkan dulu. Belum diterangkan lebih dalam bahwasanya ini adalah harfu nasbin atau an masdariyah. Uridu an adhhab. Ada yang berubah Bapak Ibu? Berubah. Adhabu fi'il mudhari' tadinya kalau nggak kenapa-kenapa kita sebut pakai domah. Kalau ada ketemu an maka ba. Nah. Bukan mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih kan ism. Babul fasli. Nah, dua-duanya fi'il ya. Uridu uridu an adhaba. Saya suka. Mana saya suka? Uhibbu. Saya suka belajar fikih. Tafsir. Saya suka belajar tafsir. Mana? Suka uhibbu. Nah, uridu. Uhibbu saja Bapak ya. Nah, uhibbu an. Nah, aslinya uhibbu adrusu aslinya. Maka kita nambahin uhibbu an adrusa. Nah, caranya. Selanjutnya masdarnya darasa yadrusu apa Bapak Bu? Bisa daras dirosah. Nah, dirosatun. Kalau darsun pelajaran. Kalau pembelajaran dirosatun. Nah, dirosatun. Menulis. Kataba. Nah, tentu kan kemarin kan kita sudah sedikit mengenal masdar ya Bapak Ibu ya. Di buku Al-Baiki kemarin sudah dibacakan ya. Mahwal masdar. Ya. Kata kerja yang dibendakan ya.
Sudah, kita sudah sampai situ kemarin Bapak ya. Kata kerja yang dibendakan. Mada fil arabiyah menolong. Nasoro. Pertolongan. Nasrun. Nasrun. Masdarnya nas. Nah, nasrun inilah yang kita sebut dengan masdar. Berbohong menjadi kebohongan. Tapi kadang-kadang nggak semua membutuhkan imbuhan Bapak Ibu. Seperti duduk ya, kembali duduk. Tidur ya, tidur. Seperti nama, tidur apa tidur? Nama kata kerjanya. Masdarnya naumun. Nah, naumun atau nauman boleh. Karena kan sudah berubah jadi isem ya Bapak Ibu ya kemarin ya. Bukan ketiduran, ya tidur saja. Ya tidur saja, bukan ketiduran. Bukan. Tidur saja, duduk ya, duduk saja. Kadang-kadang di dalam bahasa kita masdar tidak harus ada imbuhan. Berkata, kola, kata katanya kola. Masdarnya qaulun. Nah, qaulun. Perlu kita hapus Bapak Ibu? Ada yang dihapus? Enggak dulu ya Bapak Ibu ya? Baik, lanjut saja. Kita boleh membuat susunan seperti ini, uridu an adhaba, atau boleh kita membuat susunan ana uridu an dengan fi'il ini boleh kita berubah menjadi masdar. Uridu adhaba. Masdarnya pergi, bepergian apa Bapak? Zahaba yadhabu, zahabun. Haknya panjang Bapak Ibu ya. Kalau haknya pendek berubah arti ntar. Zahabun maknahu zahab emas. Haknya panjang ya. Uridu az-zahaba. Zahab ini apa nih? Zahab nih. Masdar daripada zahaba, sahih. Kalau tadi saya suka belajar. Uhibbu an adrusa. An dengan fi'il ini boleh kita rubah menjadi masdar. Menjadi uhibbu ad-dirasata. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membuat susunan seperti ini, otomatis tadi kan kita rubah fi'ilnya menjadi masdar. Masdar itu berarti ism atau fi'il? Wah, ism. Ism kan bisa kita kita bisa sebut dalam bentuk mubtada, dalam bentuk khobar, atau dalam bentuk fa'il atau maf'ulun bihi. Nah, kenapa ini pakai fathah Bapak Ibu? Lima dan nadkurhuna bil fathah. Maf'ul bihi. Saya mau pergi, kita sebut dengan menggunakan masdar, maf'ul bihi. Kenapa ini kita sebut pakai masdar? Masya Allah. Kenapa ini kita sebut pakai fathah? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Nah, ya, jadi kalau di dalam i'rab kita sudah nggak perlu lagi mengenalkan masdar, karena masdar itu objek ada dalam pembahasan dalam shorof. Kalau di dalam nahwu kita hanya perlu menyebut bahwasanya dia itu adalah maf'ul bihi, maf'ul bihi. Ya memang di shorof ini disebut masdar, isem-isem yang mengambil daripada fi'il. Kenapa ini kita sebut dengan fathah? Sahih, karena ada harfu an. Nah, kenapa ini kita sebut pakai fathah? Karena ada harfu an. Bapak Ibu tambah bingung atau tambah pusing? Iya sih. Nah, mengubah masdar itu tidak ada polanya Pak Haji. Kita harus mendengar dari lisan Arab sana. Iya, menghafal. Baik itu kita sering membaca, sering lihat, atau sering mendengar. Mada fil arabiyah menolong. Nasoro. Kalau masdarnya nasrun. Nah, nasrun. Kalau menulis, kataba. Masdarnya
Tidak bisa katbun, nggak bisa dipolakan langsung, tapi kita batun, bercita-cita, amala, ya mulu, masdarnya tidak bisa kita polakan amlun, tapi amalun. Minum, syariba, masdarnya syurbun, syurbun. Iya. Iya, ada yang bisa dipolakan memang. Tapi tidak semuanya seperti itu. Memang kita kemarin diwazenkan, memang kebanyakan fa'ala yaf'alu fa'lun. Nah, nasro yang suruh nasrun. Nah, memang kebanyakan seperti itu. Yang bisa dipolakan adalah yang fi'il mazid, Bapak Ibu. Nah, mazid bisa dipolakan. Masih ingat Bapak Ibu fi'il mazid? Masih. Ada tambahan. Itu pasti simetris, bisa dipolakan. Kalau af'ala yuf'ilu pasti if'alun. Aslama yuslimu pasti islamun. Amana yu'minu imanun. Akrama yukrimu ikramun. Pada fi'il mazid pasti itu. Kalau istaf'ala yastaf'ilu, istif'al, istaghfara yastaghfiru, istighfar, istadzana yastadzinu, istizan pasti. Tapi kalau mujarad, khususnya sulasi, rubai, kalau rubai juga sama, Haji gampang. Zalzala yuzalzilu, zilzalan. Nah, zilzalan. Jalbaba yujalbilbu, jalbaba yujalbibu, jilbaban. Nah. Tetapi kalau sulasi mujarad, 3 huruf yang asli, 3 huruf nggak ada polanya. Nggak bisa kita samakan, harus nasrun. Madzafil arabiyah, sakana yaskunu. Yes, sakan boleh, atau sukunun. Ada kita mendengar dari lafaz sana ada sukun dengan pola yang lain, misalkan mengetahui, alima, polanya seperti syariba tadi ya, alima. Kalau pengetahuan, ilmun, ditulis saja ya, ditulis. Yang ini sudah ditulis Ibu? Ya. Nggak apa-apa Haji, biar aja ringan. Insya Allah nggak apa-apa. Iya. Nah, ya. Nah, itu memang kenapa ini pertanyaan hampir seluruh peserta LBIQ. Kenapa ilman? Karena yang membuat buku sukanya difatahkan memang niatnya. Sebenarnya kan itu kan isem ya Bapak Ibu ya. Sebagaimana kitabun kita boleh sebut kitaban, boleh sebut kitabin ya, sesuai posisinya. Boleh pakai al, boleh pakai tanwin. Boleh kita sebut al-kitabu, atau boleh kita sebut al-kitabah, atau boleh kita sebut al-kitabi. Nah, karena wadi buku Amsilah Tasrifiyah itu memang menyebutnya dengan mansub, dengan fathatani, dengan fathatain. Memang nasoro yansuru, menolong pertolongan, menolong sebuah pertolongan. Nasoro jadi nasron. Yes, memang boleh nggak kita sebut pakai nasrin? Ya boleh saja, sesuai pangkatnya, sesuai susunannya. Iya, sesuai dengan kita mau. Nah, karena memang yang membuat buku menulisnya dengan fathatani. Kalau menulis dengan kalau kita tulis dengan domaten boleh enggak? Ya boleh. Itu kan isem ya, Bapak Ibu ya. Nah, dihapus ya, yang ini ya. Menolong tadi apa Bapak? Nasoro.
pertolongan menjadi nasrun. Nah, sama menulis. Kataba, tulisan. Nah, inilah masdar. Tidak harus sama dengan pola di atas. Bisa berbentuk disebut mudzakkar, bisa tersebut muannas. Belajar, darasa. Kalau pembelajaran, dirasa, dirasatun. Nah, tidak sesuai pola ya, Bapak Ibu ya. Mengetahui, alima, pengetahuan, ilmun. Nah, enggak sesuai semua. Nasrun, ilmun, mengerjakan sesuatu. Amila atau amalah? Amila huwa, kalau hum amilu. Kita banyak praktekan di Al-Qur'an. Amila ya'malu. Amila. Syurbun. Ilmiah nanti dimasterkan lagi, Ibu. Lain lagi, ada bab nanti mahir, tingkat mahir ada tadi. Nanti ada materinya. Ya, ada. Islam menjadi Islamiyah. Nanti di tingkat mahir ada, Ibu. Berapa tahun lagi? 2 tahun lagi. Islam menjadi Islamiyah, ya gitu ya. Amilah, masdarnya apa? Amal, nah sahih, amalun. Lah ini kan ketika kita sudah rubah jadi masdar, berarti ini berbentuk apa, Bapak Ibu? Ism, fi'il atau harf? Ism. Bisa kita sebut pakai tanwin atau bisa pakai al, sekehendak kita ngomongnya. Tapi harus sesuai kaidah. Bisa kita sebut pakai amalan atau amalun atau amalin. Al-amalu boleh. Nah, ya, tapi memang di buku kuning ini Akhir Tasrif ya, setiap pasti banyak pertanyaan. Kenapa kok fathata ini? Ya karena memang yang buat buku maunya kayak gitu. Nah, ini adalah masdar. Jadi ketika sudah berbentuk masdar, sudah berbentuk ism, boleh kita sebut dalam sebagai mubtada atau dalam bentuk khobar. Maksudnya fil arabiyah, ini adalah pertolongan. Ada nasrun. Susunan dasar ya, struktur dasar. Ini adalah pertolongan. Ada nasrun. Ini adalah pertolongan Allah. Ada nasrullah. Ada nasrullah. Ini, nah, khobarnya mana Bapak Ibu? Khobar. Nasrun. Khobarnya nasrun. Kalau kita i'rabkan, kita nggak perlu lagi sebut masdar karena sudah beda objek, sudah beda pembahasan. Masdar kita bahasnya di sorof, nah sahih di tasrif. Dalam bentuk susunan hadza masdar, kemudian khobar, nggak perlu disebut masdarnya, langsung disebut khobarun marfu bid dhammah, itu saja. Khobar. Nah, tulisannya masdar Bu ya, masdar. Nah, jadi inilah yang membedakan antara nahwu dan syaraf Bu ya. Kemudian pertolongan itu adalah dekat. An-nasru qaribun. Nah, struktur dasarnya Bapak Ibu ya. An-nasru qaribun. Buku itu baru. Alkitabu jadidun. Pertolongan itu dekat. Kalau pertolongan Allah dekat. Nasrullahi qaribun. Nah, itu kalau kita kembangkan dengan mudhaf wa mudhaf ilaih. Sama, ini adalah buku, hadza kitabun. Buku itu baru, alkitabu jadidun.
telah datang pertolongan. Ja'a an-nasru. Pertolongan itu telah datang. Ja'a an-nasru. Ja'a an-nasru. Nasrun tadi kalau di nahwu kita ngambilnya dari nasoro, berbentuk masdar. Dalam susunan nasrun ini sebagai apa Bapak Ibu? Itu sebagai fa'il. Fa'il. Nah, sahih fa'il marfu'un bidhammah. Tapi nggak perlu kita sebut masdar fa'il, nggak perlu. Langsung saja disebut fa'il marfu' bidhammah, udah gitu. Nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu Europe ya. Fa'il marfu'un gitu aja bidhammah. Sama-sama nasr tapi beda pangkat. Boleh kita sebut pakai tanwin, boleh kita sebut pakai al, boleh kita sebut menggunakan fathah, dhammah atau kasroh. Kemudian menunggu apa Bapak Ibu? Intadzaro. Kalau mudhari'nya yantadziru. Saya sedang menunggu pertolongan. Antadziru an-nasra. Antadziru an-nasra. An-nasra. Telah datang pertolongan. Ja'a an-nasru. Sama-sama nasr yang tadi kita ngambil dari sorof, dari tasrif. Nasr ini pangkatnya sebagai fa'il. Nasr di sini pangkatnya sebagai maf'ulun bihi. Telah datang pertolongan Allah. Ja'a nasrullahi. Nah, fa'ilnya juga kita kembangkan dengan mudhaf wa mudhaf ilaih. Nah, jadi sudah nggak ada lagi ya pertanyaan apa bedanya mudhaf wa mudhaf ilaih dengan mubtada khabar. Nah, karena mudhaf bagian bisa menjadi bagian dari jumlah ismiyah atau bisa menjadi bagian dari jumlah fi'liyah. Saya menunggu pertolongan Allah. Antadiru nasro. Antadiru nasrallahi. Limadha bil fathah? Maf'ul bihi. Dia maf'ul bihi sekaligus mudhaf. Lafzul jalalah mudhafun ilaihi. Gampang ya Bapak Ibu ya, insyaallah ya. Mudhaf ilaih Ibu. Iya, harus ism. Mudhaf idhofah itu harus ism. Mudhaf ilaih lupa Bapak Ibu. Dua ism yang disandarkan. Pintu, kelas. Kalau satu lagi dua ism yang dikasih sifat, pintu yang baru. Beda ya. Kalau itu na'at. Kalau utusan Allah atau utusan yang Allah? Allah, utusan yang agung. Na'at atau idhofah? Na'at. Kalau rumah yang baru? Na'at. Rumahnya ustazah? Nah, idhofah, mudhaf ilaih. Jadi kembali ke tadi Bapak Ibu, masdar itu tidak bisa dipolakan ke atas pada sulasi mujarabnya. Tapi kalau pada sulasi mazid, pada mazidnya memang bisa. Kalau fa'ala yufa'ilu pasti taf'il, yang insya Allah nanti akan kita bahas pada bab ke-7 Bapak Ibu, pada tasrif mujarab, pada fi'il mujarab. Ila hadza fi as'al Bapak Ibu. Nah, sekarang kita naftah fi safa al-ashirah. Nah, halaman 10 ya. Kita buka halaman 10 ya Bapak Ibu ya. Oh ya, halaman 9 ya. Yang mulahadzah belum ya? Mulahadzah belum, halaman 9. Mohon maaf Bapak Ibu. Mulahadzah, ana sa'idun bihadhihi ziyarah. Kemudian yang kedua, syukran ala ihsanikum. Yang ketiga,
Hal turidu an-nuzhata. Nah, an-nuzhata. Nuzhah rekreasi. Atau di situ artinya bertamasya. Tilkal kitabatu. Nah, kalau kita cermati Bapak Ibu, kata-kata yang bergaris bawah ada ziarah, ada ihsan, itu ada nuzhah, ada kitabah. Itu semua adalah berbentuk masdar. Nah, berbentuk masdar. Nah, harokatnya boleh kasroh, boleh fathah dan boleh dhammah, boleh kita sebut pakai al dan boleh kita sebut menggunakan tanwin atau nggak pakai al, sesuai niat kita ngomong. Az-ziarah kunjungan, ihsan kebaikan, an-nuzhah rekreasi, al-kitabah tulisan. Bentuknya nggak sama semua Bapak Ibu ya. Ada yang tersebut dengan mudzakkar, ada yang tersebut dengan muannas. Artinya ada disampingkan Bapak Ibu ya. Nah, kita sebut semua itu dengan masdar. Nah, maka di As-Safa al-Ashirah halaman 10 Bapak Ibu. Kata-kata yang bergaris di bawah tersebut di atas mempunyai pengertian kata kerja yang dibendakan. Nah, ini definisi termudah ini. Definisi termudah yang diambil LBQ itu kata-kata kerja yang dibendakan. Gampang kan Bapak Ibu ya? Nah, kata kerja atau kata benda abstrak, yaitu kunjungan, kebaikan, bertamasya dan membeli. Kata-kata tersebut dinamakan masdar. Nah, kemudian kita dilatih tadi, masih ingat Bapak Ibu ya, tadi yang an tadi ya? Ada harfu an tadi ya? An setelah itu fi'il mudhari'. Nah, itu boleh kita sebut dengan seperti itu atau boleh kita sebut dengan bentuk masdar. Seperti yang tadi, saya mau pulang. Tadi apa? Misalkan saya uridu, saya mau pulang. Kalau roja'a, pulang apa pulang? Roja'a, kepulangan, ruju'un. Rujuk. Kalau tadi saya mau pulang, uridu an arji'ah. Nah, kita membuat susunan seperti ini. Uridu an. Nah, kata yang ada an kemudian fi'il mudhari' boleh kita rubah menjadi masdar dengan tujuan yang sama. Berarti uridu arju'a. Saya mau pulang. Saya pulang atau saya mau pulang. Arju'a, Bapak Ibu, kenapa di sini pakai fathah? Maf'ul bihi. Boleh kita membuat susunan dengan seperti ini atau boleh kita membuat susunan seperti ini. Memang ini baru dikenalkan, belum dibahas lebih dalam. Pembahasan lebih dalam nanti pada buku jilid ketiga, dasar 3 Bapak Ibu, ada pembahasan lebih dalam. Tapi Bapak Ibu patenkan dulu saja membuat susunan yang seperti ini Bapak Ibu ya. Uridu an arji'a. Saya mau pergi ke LBQ. Uridu an adhaba. Nah, uridu an adhaba ila LBQ. Saya mau tidur. Uridu an anama. Nama yanamu anama. Nah, saya mau sholat. Uridu an usalliya. Saya mau istirahat. Uridu an astariha. Nah, dikuatkan dulu ada an, dikenalkan. Kita baru dikenalkan ya Bapak Ibu ya. Menurut silabus dari LBQ. Nah, iya. Itu pangkatnya an sama sa sama enggak? Sa'al-habu. Pangkatnya jelas berbeda. Sin. Nah, artinya sama. Iya, artinya sama. Kalau sin itu kan harful ibtida. Sin. Tujuan ngomongnya memang sama ya Bapak Ibu ya.
Nah, iya. Kan sama seperti tadi, kita hanya beda mengungkapkan saja. Seperti tadi, as-saburatu bayda'u atau as-saburatu launuha abyadu. Intinya ketika kita mengucapkan pulang, apa pulang Bapak Ibu? Sa'arji. Mempengaruhi baris juga nggak sih Ustaz? Mempunyai. Misalkan barisnya doma, kalau Iya, kalau sin nggak merubah harokat. Nah, sin harful istinab, huruf apa namanya? Huruf memulai, huruf memulai namanya. Sa'arji'u. Ada yang berubah nggak? Nggak berubah apa-apa. Nggak berubah apa-apa. Hanya beda kita mengungkapkan ya Bapak Ibu ya. Sin sudah dipraktekkan Bapak Ibu ya, huruf sin ya. Iya, akan, yang artinya akan. Sin yang nyambung dengan fi'il mudhari'. Nah. Terus kan kalau masdar dia ketika butuh kayak contohnya di buku ini, di syira'at itu ketika dia butuh maf'ul nggak perlu pakai maf'ul lagi. Ketika dia butuh maf'ul, nanti dia akan menjadi mudhaf wa mudhaf ilaih. Nah, sahih. Nanti akan menjadi seperti ini. Contohnya kita bahas contohnya Bapak Ibu ya. Uridu an ashtariya, membeli apa Bapak Ibu bahasa Arabnya? Kosakata ishtaro yashtari. Masdarnya tersebut dengan isim masdar syira'un. Nah, isim masdar memang belum dibahas, kita baru dikenal masdar saja. Syira'un, ishtaro yashtari, masdarnya syira'. Saya membeli atau saya mau membeli ba'dal asya. Mana ba'd? Sebagian sesuatu aslinya, letterleknya itu. Ba'dha itu sebagian artinya. Ba'dho sebagian. Kemudian uridu, kalau kita berbentuk di situ objeknya apa Bapak Ibu? Kalau ada fi'il berarti ada fi'il yang membutuhkan objek ya. Saya mau membeli sebagian sesuatu, tapi terjemahannya saya membeli barang-barang. Di situ ada objek Bapak Ibu? Ada. Ba'dho, ya. Ba'dho kan objek ya Bapak Ibu ya. Maf'ul bihi. Nah, ketika kita membuat susunan dengan pola kedua, fi'ilnya kita rubah jadi masdar, maka fi'il masdarnya objeknya juga sekaligus pangkatnya menjadi mudhaf ilaih. Nah, contoh yang paling gampang kita praktekkan lagi Bapak Ibu ya. Saya mau membaca buku, saya mau membaca Al-Quran. Uridu. Ini dihapus ya Bapak ya? Ini sudah kan ya? Sudah paten Pak Ji? Sudah kuat kan ya maksudnya? Saya mau membaca Al-Quran. Uridu an. Nah, susunan dasarnya tadi yang kita kuatkan. Uridu an aqra'al Quran. Dalam susunan ini ada objek ya Bapak Ibu ya? Nah, memang sebenarnya pendalamannya ini nanti pada buku ketiga. Di sini kita hanya dikenalkan saja. Setelah an kita boleh menggunakan an. Setelah itu fi'il mudhari'nya berharokat fathah. Kalau kita mau membuat dengan pola seperti ini, bagaimana Bapak Ibu? Pola kedua. Uridu atal Qur'ana atau Qur'ani? Kalau Qur'ani. Karena saya mau membaca Al-Quran. Ini kita rubah menjadi mudhaf wa mudhaf ilaih. Tapi Bapak Ibu jangan dibingungin dulu ini Bu ya. Yang bingungin tinggalin aja yang bingungin. Yang penting pada bab 2 ini fokus kita mengenal masdar dan kita sedikit mengenal harf an. Bapak Ibu ya. Susunan yang ini jangan dibingungin dulu saja. Kalau Bapak Ibu bingung tinggalin saja. Nah, kita fokus dulu di sini kita mengenal
masdar, yaitu mengambil daripada fi'il. Definisi LBIQ tadi kata kerja yang dibendakan. Baik. Ya. Ya, fi'il mudhari' sahih. Maf'ul. Itu memang harus fathah dulu-dulu. Sahih. Ini fathah ya? Lima bil fathah? Jelas objek. Dasarnya maf'ul bihi kita sebut pakai fathah. Kenapa ini fathah? Nah, ada an tadi. Aslinya fi'il mudhari' kita sebut kalau nggak kenapa-kenapa berharokat dhamma, karena ada an, ya maka berharokat fathah. Tetapi ketika kita membuat susunan dengan yang seperti ini, uridu, kita rubah an dan fi'il mudhari' ini kita rubah menjadi masdar. Uridu qira'ata. Kenapa pakai fathah, Bapak Ibu? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi sekaligus mudhaf. Al-Qur'annya di sini susunan ini menjadi mudhafun ilaih. Untuk ini Bapak Ibu asal tahu saja. Kita kuatkan di masdarnya dulu, Bapak Ibu. Kuatkan dulu. Dan tadi kita kuatkan bahwasanya setelah an itu fi'il mudhari' mansubun bil fathah. Di situ contoh kedua. Hal turidu. Apa makna hal turidu? Apakah kamu mau antar kaba as-sayyarah? Apakah kamu mau naik mobil? Roki bayar kabu naik atau mengendarai? Bapak Ibu mengendarai sudah pasti nyetir belum? Belum. Nah, mengendarai ya. Kalau mengendarai belum tentu nyopirin ya, belum tentu ya. Ya, jadi penumpang. Rokibah masih umum, belum tentu mengendarai, belum tentu nyetir. Di situ ada dua fi'il ya. Apakah kamu mau mengendarai mobil? Antar kaba boleh kita rubah jadi masdar. Roki bayar kabu, masdarnya apa? Rukub. Nah, boleh kita susun kedua. Hal turidu rukubas sayyarati. Nah, bentuknya seperti itu. Apakah kamu mau mengendarai mobil? Nomor ketiga, uridu. Nah, seperti yang ada di papan tulis, uridu an aqra'al Quran. Saya mau membaca Al-Quran. An aqra'a boleh kita rubah jadi masdar. Qira'atal Quran. Qira'ata limadza bil fathah? Maf'ul bihi. Nah, ba'da an-nusalliya. Nah, di situ ba'da an-nusall ada fi'il shalla yusalli, nusalli fi'il mudhari' dengan dhamir apa Bapak Ibu? Nahnu nusalli. Nah, panjang. Ya-nya mati. Ketika ada an, ya-nya berubah jadi fathah. Nusalliya. Kita rubah jadi masdar an nusalliya ba'da sholati nazuru ba'da syarikat. Syarikat terjemahnya perusahaan. Nah, arti letaknya itu persekutuan atau perusahaan. Kedudukan masdar, Bapak Ibu. Nah, kita bahas langsung pada paragraf terakhir. Kedudukan masdar tersebut dalam kalimat bisa menjadi pokok kalimat, subjek, bisa menjadi pelengkap penderita. Nah, tapi di sini saya kurang setuju ya kalau disebut maf'ul itu diterjemahkan penderita. Bapak Ibu setuju nggak? Ya, kalau Allah memberi kita rezeki, madafil rupiah. Rozakona, ya rezukuna. Nah, kita kan objek. Nah, tapi objek nggak menderita. Maf'ul bihi nggak selalu menderita, tapi di sini penderita. Nah,
Ya. Nah, bisa menjadi maf'ul bihi saja ya. Kita nggak sebut penderita ya. Nggak selamanya maf'ul bihi itu menderita. Kalau Allah memberi kita rezeki masa menderita. Baik. Bisa menjadi mudhaf ilaih, bisa menjadi majrur. Nah, baik. Tapi pembahasan ini Bapak Ibu nanti di dasar 3 insya Allah lebih diperdalam lagi. Ini baru dikenalkan. Contoh, tilkal kitabatu tamnauna. Nah, tilkal kitabatu tamnauna. Di situ tersebut ada fi'il Bapak Ibu tamna'u ya. Ada fi'il tamna'uka, afan, tamna'uka. Ada fi'il tentu harus ada fa'il. Fa'ilnya dhamir la, dhamir hiya. Ka malah menjadi maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Apa yang melarang di situ? Hiya, hiya kembali ke tulisan. Nah, sahih. Melarangmu. Tulisan itu melarangmu. Justru ka tidak bisa menjadi fa'il malah. Sodikuka, iya Pak Ji. Maksudnya di Alkitab jadi domiriyanya di Alkitab Tersembunyi kali kalau iya. Maksudnya gini Pak Maji, maksudnya itu kan ada fi'il ya Bapak ya. Fi'il mana fi'ilnya? Tamna'u. Nah, definisi dasarnya kita belajar kalau ketemu mubtada, ketemu khabar, ketemu fi'il, ketemu fa'il. Di situ kan ada fi'il. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Ya, fa'ilnya fa'il, subjeknya. Iya. Sebagai kata gantinya kitabah. Nah, mungkin kalau dasar kita belajar nahwu kan kita sebut fi'ilnya dulu baru disebut fa'il, karena di situ disebut isemnya dulu. Di situ disebut isemnya dulu ya. Nah, kalau kita sesuai kaidah jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, kita sebut fi'ilnya dulu baru fa'il. Nah, tapi di buku ini disebutnya subjek langsung, nggak apa-apa disebut subjek langsung dengan arti yang sama. Jadi kalau disiplin i'rabnya fa'ilnya adalah dhamir apa? Hiya. Nah, yang penting hiya ya, dhamir hiya. Kembali ke siapa? Kembali ke apa? Kitabah tadi, kembali ke kitabah. Kembali ke bentuk masdar itu. Tamna'u mana'a yamna'u kalau huwa, kalau hiya tamna'u. Nah, ka adalah sebagai posisi maf'ul bihi, melarangmu. Apa atau siapa yang melarang? Tulisan yang melarang. Bukan kamunya malah dilarang. Tulisan itu melarangmu untuk masuk misalkan. Iya, betul, Wajib. Misalkan ada tulisan dilarang masuk. Nah, ya memang bahasanya tulisan yang melarang. Sebenarnya yang melarang adalah yang menulis yang melarang, tapi di situ tulisan. Jelas nggak Pak Haji? Di mana? Bingungnya di mana? berarti harus dihafal. Dijelasin per kalimat per kata. Tilka itu dari apa? Kitabah. Oh, iya. Nah, tilkal kitabah itu sama berbentuk frasa juga ya Bapak Ibu ya. Tilka itu sebenarnya adalah ini jumlah ismiyah atau fi'il ya? Ismiyah. Karena ada mubtada, ada khabar. Mubtadanya mana? Tilka. Nah, tilka yang dikasih frasa badal namanya. Badalnya mana? Alkitabah itu. Harusnya tilka tamna'uka. Harusnya. Tilkal kitabah tamna'uka. Sama seperti kita mengatakan hadza, ini boleh nggak kita bilang ini nih pandai nih. Hadza mahir. Ada mubtada, ada khabar Bapak Ibu ya. Ini anak itu pandai. Hadzal waladu mahir.
Mubtada'nya mana Bapak Ibu? Hadza. Al-walad hanya sebagai badal. Meskipun pun kita boleh mengatakan al-waladu mahirun atau hadza mahirun. Nah, itu disebut badal. Nah, ini sama seperti ini. Tilkal kitabatu tamna'uka. Tilka itu mubtada, al-kitabah sebagai badalnya mubtada tadi. Pun sebenarnya kita dalam wakiknya mengatakan tulisan, wakiknya nyatanya yang melarang itu siapa? Tulisan itu, tulisan. Nah, khobarnya adalah tamna'u, tapi khobarnya kan berbentuk apa Bapak Ibu? Fi'il. Berbentuk fi'il. Macam-macam khobar, bisa ism, bisa sibul jumlah, bisa jumlah sendiri, atau khobar terakhir bisa berbentuk fi'il. Kalau kita sebut ismnya dulu sebelum fi'il. Nah, kalau ada fi'il berarti harus ada fa'il. Fa'ilnya apa fa'ilnya? Dhamir hiya yang kembali kepada kitabah tadi. Bukan ka, kembali kepada kitabah. Adapun ka adalah maf'ul bihi. Maf'ul bihi sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Maf'ul bihi dhamir mutasil pada posisi maf'ul bihi. Enggak. Kalau idhofa kan ism ketemu ism, memberi rizki Bapak Ibu, memberi rizki. Memberi rizki, yang sering kita praktikin saja, menyayangi atau mencintai. Rohimah yarhamu, fi'il mudhari' Bapak Ibu ya. Kita tentu sering mengatakan yarhamukallah, yarhamu ka, yarhamukallah. Ada fi'il Bapak Ibu, yarhamu ay fi'lun hadha, ay fi'lun mudhari', yarhamu. Setelah kita ketemu fi'il, tugas kita adalah mencari fa'il. Fa'ilnya Allah. Evan. Aman. Salah spidolnya ini. Ya, yarhamukallahu. Ya. Oh iya, ini salah ini. An-arji'ah. Yarhamukallah, ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya jelas lafzul jalalah. Allah menyayangimu. Mu adalah maf'ul bihi. Dia dhamir muttasil juga pada posisi maf'ul bihi. Memberi rizki. Rozako ya. Rozako. Kalau kamu memberi rizki, kamu madinya Rozako Ahmad. Kalau Fatimah Rozakot. Anta Rozakta. Kamu memberi rizki kami. Rozakatana. Ada fi'il, ada fa'il. Fi'ilnya mana Bapak Ibu? Rozakta. Fa'ilnya fa'ilnya ta. Nah, ada na adalah dhamir muttasil pada posisi maf'ul bihi. Ya memang harus kita teliti Bapak Ibu. Ada ta, ada anta, kemudian na pada posisi maf'ul bihi. Tadi kembali ke memberi rizki, rozako, memberi rizki rozako. Kalau Ahmad, kalau Fatimah rozakot. Nah, tapi tetap keyakinan kita yang memberi rizki adalah Allah ya. Rozako. Kalau kami memberi rizki, rozakna, kami memberi rizki mereka. Rozakna hum.
Nah, Bapak Ibu, sama-sama nah, sama-sama domir nah. Kalau domir nah di sini pada posisi maf'ul bihi. Kalau nah di sini pada posisi sebagai fa'il. Nah, memang yang seperti ini butuh apa? Butuh ketelitian, kecermatan. Itu yang yarhamukallah, kan Allahnya jadi fa'il ya. Iya. Kalau Allahnya dikedepanin, Allah yarhamuka jadi apa? Boleh. Isem. Yarhamukanya? Yarhamukanya khobar. Yarhamukanya langsung Nah. khabar berupa fi'il fa'il. Sahih, khobarnya berupa fi'il. Nah, cuman ketika kita membuat susunan yang seperti ini, maf'ulnya muqaddam, kita boleh terjemahkan dengan pasif, Bapak Ibu. Kamu dirahmati Allah. Nah, boleh. Salah satu cara kita membuat dengan susunan pasif yaitu objeknya dikedepankan, atau bisa juga nanti ada namanya bab naibul fa'il, Bapak Ibu. Yang paling penting di sini jelas ya Bapak Ibu ya, sudah ketemu fa'il, ketemu fi'il. Memang pasti banyak yang kejebak seolah-olah fa'ilnya adalah ka, padahal ka malah adalah Allah merahmatimu. Siapa yang merahmati? Allah. Yang merahmati? Allah. Fa'ilnya Allah. Yang dirahmati? Ka. Nah, ka dhamir mutasil pada posisi maf'ul bihi. Sama tamna'uka. Tulisan itu melarangmu. Ka pada posisi sebagai maf'ulun bihi. Baik. Ba'dah sodikuka. Jelas ya, Pak Haji ya? Ya, udah terang-terang dikit. sedikit ada jalan. Sedikit benang kusutnya terurai. Nggak Pak, jadi kalau tandanya bingung tuh berarti sudah mau paham lagi. Sodikuka yuridu kiadah, temenmu mau nyetir mobil. Nah, kiadah kalau koda yakudu, Bapak Ibu, ada atau sebenarnya sako yasuku boleh. Sako yasuku, koda yakudu, nyetir. Kalau tadi rokibah naik, kalau koda yakudu menyetir. Apa? Menyetir tuh baku nggak bahasa Indonesianya? Menyopir atau menyetir? Mengemudi, sahih, mengemudi, bakunya mengemudi mobil. Koda itu mengemudi tadi, mengemudi. Kenapa? Iya, sama dengan sako ya suku. Tapi kita lebih sering dipakainya sako ya suku. Kalau koda ya kudu itu bisa sering dipakainya memimpin pasukan. Nah, iya, sako. Harful ilahnya di tengah ya. Sako yasuku. Sako yasuku. Kalau koda memimpin. Nah, koda masdarnya apa? Sako siakoh. Kalau sim rukhsatus siakoh. Bitoqatu rukhsatis siakoh sim. Kalau koda di sini diterjemahkan mengemudi. Tapi seringnya ya memimpin kalau koda, memimpin pasukan. Koda. Ya. Sadiquka yuridu qiyadatas sayyarah. Qiyadatas sayyarah. Temanmu ingin mengemudi mobil. Baik. Syukran ala hararati. Hararah mana hararah? Kehangatan penyambutanmu. Terima kasih atas kehangatan sambutanmu. Penyambutan. Nah, ta'al ila musyahadati al-manazir. Mari kita melihat
pemandangan yang indah. Nah, dari sini tadi kita sebut bahwasanya masdar tidak selalu tersebut dengan tanwin, nasrin, tidak selalu. Bisa kita sebut dengan dhammah, bisa kita sebut dengan fathah, dan kita sebut dengan kasroh, Bapak Ibu. Nah, jadi menyesuaikan sesuai niat daripada omongan. Baik, nah kaidahnya Bapak Ibu bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian naftah fi shafhah as-saniyata asyrah. Nah, di situ masdar ini tidak perlu dihafal Bapak Ibu. Cukup dibiasakan saja dari kita mendengar atau kita membaca beberapa kali saja. Insya Allah sudah naluri dan feeling itu bisa menebak ke depannya. Kalau berkunjung, zaro, nah, kunjungan, nah masdarnya ziaro. Rokiba yarkabu, rukubun. Nah, ro'a yaro, ru'yah. Halaman 12 Bapak Ibu sudah ketemu. Nah, halaman 12. Kalau kaidahnya dibaca bisa ya, dibaca sendiri ya. Nah, ini ada tabel masdar ya Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah dihafalkan, nggak perlu dihafalkan, cukup beberapa kali saja diulang-ulang, ataupun kita sering mendengar, insya Allah nanti nembaknya, insya Allah bisa benar nembaknya. Berkunjung, zaro, masdarnya ziarah, berbentuk mu'anas atau mudzakkar? Mu'anas, ada taknya. Ya kita dengarnya dari sumber lisan Arab sana, ziarah. Rokibah, masdarnya rukub, berbentuk mudzakkar. Ro'a, yaro, melihat. Ru'yah. Nah, suka kita sebut ya, ru'yatul hilal. Iya, melihat hilal, bulan sabit. Kalau mau puasa sama mau sholat id ini suka ru'yah. Nah, ru'yatul hilal, melihat bulan. Mana hilal? Bulan sabit. Kalau bulan saja qamar. Kalau bulan purnama badrun. Nah, badrun bulan purnama. Kalau bulanan, syahriyah. Kalau bulan kalender itu syahrun. Kalau bulan di kalender, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Januari, nah, itu namanya syahrun. Ya. Haidun al-haidu. Nah, kalau wujudnya bulan itu namanya qamarun. Kalau bulan purnama hilalun. Kalau bulan purnama badrun. Ya. Nah, di situ masdar berantakan ya Bapak Ibu ya? Enggak, kenapa? Masdar enggak ada polanya, tapi berantakan. Kataba, kitabatun, qoda, qiyadatun. Nah, qoda tadi apa namanya? Iya, mengemudi. Nah, ahsana berbuat baik. Nah, ahsana ada hasanah, ada ahsana. Nah, ini kita sudah dikenalkan sulasi mujarad, Bapak Ibu. Ahsana, ihsan. Berbuat baik. Nah, kalau menjadi baik hasuna. Kalau memperbaiki hasana, tambahan tasdid. Kalau berbuat baik ahsana. Kebaikan husnun. Kebagusan.
Ya. Ya, ahsana berbuat baik. Ahsana ada tambahannya, Bapak ya. Ada perbuatan baik. Kalau perbuatan baik ihsan. Kalau kebaikan atau kebagusan husnun. Husnun maksudnya. Hasuna yahsunu. Husnun. Kalau ahsana yuhsinu ihsan. Ada juga perbaikan. Nah, kan beda lagi. Hassana yuhassinu tahsinun. Tahsinun. Baik. Ba'da sholla yusolli sholatun. Kemudian syahada yusyahidu musyahadatun. Nah, ini fi'il mazid ya Bapak Ibu ya, ke bawah, menyaksikan atau menonton. Oh, sholat Bapak Ibu, sholat. Nah, dari ahsana ke bawah ini fi'il dengan harfuz ziyadah, fi'il dengan tambahan huruf. Membeli. Ishtaro yashtari. Nah, kita tasrif, latihan tasrif Bapak Ibu ya. Ishtaro kalau Ahmad, kalau Fatimah ishtarot, ya-nya hilang. Kalau anta, nah sahih, ya-nya muncul lagi. Ishtaroita, ana ishtaroitu, nahnu nah, enggak ada nanya. Ishtaroina. Kalau nashtaroina itu berarti mencampur masa lalu dan masa depan. Fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, enggak boleh. Ishtaroina. Nah, masa lalu ya masa lalu, masa depan ya masa depan. Iya. Nah, iya betul. Ishtaroina. Ishtaroina. Tanazzaha, rekreasi. Masdarnya nuzha. Nuzha. Nah, nuzhatun boleh, nuzhatan boleh. Bapak Ibu suka fathata ini atau kasrul dumatain? Nah, boleh. Nggak ngaruh arti. Yang tadi tergantung susunannya. Nggak ngaruh artinya. Istaqbala, yastaqbilu, istiqbal. Nah, istiqbal. Menyambut. Menyambut tamu. Musyahadah, menyaksikan atau menonton. Ba'dah tamrinat. Mana tamrinat Bapak Ibu? Latihan. Jam'un min tamrin. Tamrinun, tamrinatun. Ikhtar kalimatan munasibatan, yang kalimat yang sesuai. Berarti kaidah apa nih Bapak Ibu? Naat. Nah, naat. Naat itu berarti yang sesuai. Fima bainal qausain, yang ada di dalam dua kurung. Arjulakum, saya berharap penglihatan yang menyenangkan, kunjungan yang menyenangkan, atau pertemuan yang menyenangkan. Yang sesuai apa Bapak Ibu? Kunjungan. Liko juga boleh, tapi kan nggak sesuai karena sa'idatan. Nah, sebenarnya liko boleh. Berarti kita sesuaikan yang mu'anas mana yang mu'anas. Nah, ziaratan sa'idatan. Kalau likoan sa'idan, nah boleh. Likoan sa'idan boleh. Ziarah. Ziarah Bapak Ibu. Sebenarnya liko betul nggak? Betul, nggak apa-apa, boleh. Nah, karena kita menyesuaikan sa'idatan. Asani. Nah, arju, afan, mohon maaf Bapak Ibu kelewat. Arju itu ada apa? Wajahnya apa itu? Ya, fi'il apa? Fi'il apa? Mudhari dengan dhamir ana. Roja yarju. Yarju. Berarti kalau ana arju, saya berharap.
bagimu atau bagi kalian kunjungan yang menyenangkan. Asani, hal turidu, apakah kamu mau? Nah, sebenarnya semua boleh. Al-kitabah fi taman mini. Di taman mini Bapak Ibu mau rekreasi atau mau menulis? Nah, an-nuzhata. Hal turidu an-nuzhata. An-nuzhata fi taman mini. Nah. Syukran ala hararati. Nah, tadi ada itu ya. Nah, terima kasih atas kehangatan sambutanmu. Nah, hararah, harun itu kita terjemahkan kehangatan sambutan. Hararati istiqbalikum. Saya harap nomor 4, saya harap bagimu at-taufik. Nah, at-taufik. Mana taufik? Nah, tuntunan. Kalau petunjuk hidayah. Makanya ada taufik hidayat. Tuntunan dan petunjuk. Taufik. Taufiqoh. Kenapa sih? Ada namanya taufik hidayat tadinya. Taufik wal hidayah. Nah, taufik. Arjulakum at-taufiqo. At-taufiqo. Al-khamis, ana sa'idun. Saya bahagia biliqaika. Sahih. Saya bahagia dengan perjumpaanmu. Maksudnya dengan pertemuan, dengan bertemu denganmu. Ana sa'idun biliqaika. Ta'al. Mari ila musyahadati al-manaziri al-jamilati. Nah, tapi masih pada tujuan buku 1 dan kedua Bapak Ibu. Fokusnya adalah Bapak Ibu memperbanyak kosakata dan mempraktekannya dulu saja. Seperti tadi membuat susunan seperti ini tidak perlu Bapak Ibu khawatirkan takut salahnya. Jangan takut salahnya, karena memang belajar bahasa itu kan tahu sedikit, ngomongnya banyak. Berbeda dengan ketika kita belajar fikih atau tafsir, tahu banyak, ngomongnya dikit-dikit saja. Tidak boleh kebalik. Kalau kebalik musibah ini kalau kebalik ini. Badah alba hawil. Nah, hawil itu wajahnya apa Bapak? Hawil. Nah, fi'il amr. Hawwala yuhawwilu, merubah. Kalau hawil berarti ubahlah. Nah, al-masadir, masdar yang tahtaha khat, yang di bawahnya ada garis, ke kata kerja. Nah, sebagaimana dicontoh yang tadi kita pelajari Bapak Ibu ya. Sedikit kita latih. Nah, berarti dirubah pakai an, ketemu fi'il. Contohnya uridu ru'yah. Ru'yah itu kan masdar Bapak Ibu ya. Berarti kita rubah jadi fi'il ro'a. Yaro. Uridu an aro al-aqmi, uridu an aro al-aqmi syata. Mana akmisyah? Akmisyah itu kain, bahan kain. Kain yang masih berbentuk bahan panjang. Iya, betul. Itu namanya akmisyah. Akmisyah, bahan kain. Contohnya jelas ya Bapak Ibu ya. Tersebut di awal adalah berbentuk masdar. Kemudian kita rubah menjadi fi'il. Arju. Nah, ini inti kita dilatih, pada latihan ini dilatih untuk melatih kejelian susunannya. Arju ziarotaka ila baiti. Bagaimana?
Hah? Azuro. Kita rubah jadi fi'il mudhari' dulu. An yazuroka. Bagaimana itu? Kita pahami susunannya. Arju yang berkunjung siapa kira-kira? Yang berkunjung siapa kira-kira? Anta. Sahih, bukan ana ya. Kunjunganmu. Berarti domirnya harus anta. Memang tadi dicontoh ana ketemu ana. Iya Bu ya? Ana ketemu ana. Seringnya di awal. Bisa nggak ana ketemu anta? Boleh, sesuai maksud omongan tadi. Ada yang perlu dihapus? Dihapus ini ya? Nah. Berarti arju, saya berharap, arju antazuro. Kenapa kok domirnya tak? Ya karena niat ngomongnya kunjunganmu atau kamu mengunjungi. Nah, tidak harus tadi memang di awal-awal contoh ana ketemu ana, nahnu ketemu nahnu. Bisa niatnya saya berharap kamu berkunjung. Saya mau, tadi kan contohnya saya mau, saya belajar. Saya mau, saya belajar. Atau saya mau belajar. Bisa nggak? Saya mau kamu belajar. Boleh? Ya boleh, sesuai niat omongan Bapak Ibu. Saya berharap kamu berkunjung ke rumahku. Arju antazuro. Kenapa anta? Kita fahami teksnya, masdarnya. Saya berharap kunjunganmu. Berarti yang berkunjung siapa? Kamu. Arju antazuro ila baiti. Nah, seperti ini berarti kita harus lebih teliti memahami teksnya ya Bapak Ibu ya. Kayaknya nggak berubah. Nggak perlu karena sudah berbentuk dhamir anta. Kayaknya tersebut nggak? Misalkan uridu antazuroka, saya mau kamu mengunjungimu. Bagaimana kita memahami? Nggak bisa difahami. Kayaknya berarti nggak tersebut lagi. Uridu antazuro ila baiti. Asani, uridu syira'a al-akmishati. Nah, syira' berarti kita rubah berarti uridu. Nah, sahih. Uridu an ashtaria. Sahih. Uridu an. Tulisannya nggak kurang besar ya Bapak Ibu ya? Cukup ya? Uridu an ashtaria. Saya mau beli al-akmishata fisuki. Asalis. Hal turidu. Siapa yang mau sini? Anta. Kia atas sayaroh, kiada kita rubah jadi an. Menjadi antakuda. Antakuda, ada an. Nuhibbu, kami suka menyambut tamu. Duyuf, apa mana duyuf? Jam'un min daif. Nah, tamu. Di situ masdar ya Bapak Ibu ya. Kita rubah jadi fi'il, tambahin an. Nah, sahih. An-nastaqbila. An nastaqbila. Nah, nuridu an nastaqbila ad-duyuf. Naqra'ul Qur'an al-karimah. Al-karimah limadha bil fathah Bapak Ibu? Naatnya maf'ul al-Qur'an. Ba'da sholatis subhi. Ba'da an-nusalliya. An-nusalliya. Ba'da an-nusalliya as-subha.
Asadis, hal tuhibbu ru'yah. Nah, ru'yah seperti contoh nih. Hal tuhibbu an taro. Nah, sahih. Hal tuhibbu an taro al manazil at-taqlidiyah, rumah tradisional. Al manazil at-taqlidiyah, rumah-rumah. Manazil jam'un min manzil. Nah, manzil itu kita artikan seperti rumah ya Bapak Ibu ya. Bait oleh manzil, rumah-rumah tradisional. Kalau pekerjaan rumah apa sama wajib Al-a'mal al-manziliyah. Al-a'malul manziliyah. ada PR gitu. Oh, PR berarti al-wajib saja, PR. Iya, al-wajib. Al-wajib. Nah, al-wajibil manzili. Asadis, asabi, nadhabu ilal masjid ba'da qiraatil Quran. Masdarnya mana Bapak Ibu? Qiraah. Berarti kita rubah an-naqra'al Qur'ana. An-naqra'al Qur'an. Hadhihi hiya al-masadir allati nahnu nata'allamuha al-yaum. Bapak Ibu, nah inilah yang kita sebut dengan masdar. Setelah kita fokuskan kemarin fi'il madi, wajah fi'il madi dan wajah fi'il mudhari'. Nah, pada hari ini kita sudah selesaikan fokus kepada masdar. Berarti sudah 3 bentuk ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita bahasakan dengan namanya sighah Bapak Ibu. Sighah. Kita bahasakan dengan namanya sighah. Mahia sighah, apa itu sighah Bapak Ibu? Bentuk kata. Nah, bentuk kata. Sudah berapa bentuk Bapak Ibu kita hafalkan? 3. Madi, kalau madi mudhari' sudah kita sudah paten lah. Sudah sambil ngantuk juga sudah tahu Bapak Ibu ya. Kalau nazala pasti yanzilu. Nazala ketemunya yanzilu. Kalau amarnya memang di buku ini di terakhir amarnya. Tapi amarnya kan kita sudah bisa nebak daripada fi'il mudhari'nya. Nazala yanzilu, inzil. Nah, bentuk ketiga nazala yanzilu, masdarnya nuzul. Nuzulun, nazala. Kenapa? Bisa Ibu. Nuzul kan hanya harokatnya saja. Nuzulan mau nuzulun. Nuzulun mau nuzulan. Ini kan hanya sekedar apa ini? Harokat belakangnya saja sesuai pangkatnya. Mau nuzulun, nuzulan, nuzulun sama saja. Membaca. Qara'a. Mudhari'nya yaqra'u. Masdar qira'atan. Qira'atun, qira'atan, qira'atun boleh. Nah, memang tersebut di buku apa ini? Amsilatut tasrifiyah memang tersebutnya fathatain semua Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu jangan terlalu fokus di situ. Itu yang sering hampir semuanya bertanya. Kan fathatan, kenapa disebut dhammatain? Itu yang bikin bingung. Sebenarnya sama saja, boleh nuzulun, nuzulan, nuzulin. Mengerjakan sesuatu. Amilah ya malu. Masdarnya amalan. Tidak apa ya, kita ulang Bapak Ibu ya. Kita ulang-ulang biar mengikat di pikiran kita. Atau fa'ala. Yaf'ulu atau yaf'alu? Aslinya fa'ala yaf'alu. Adapun fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu adalah sebagai wazn. Ada artinya nggak? Nggak ada artinya. Yang ada artinya adalah fa'ala yaf'alu. Masdarnya pun bukan fa'lan, fi'lan. Nah, fa'lan artinya apa? Nggak ada artinya, sebagai wazn saja. Aslinya adalah
fi'lan. Nah, jadi makanya tadi benar-benar wazan pada masdar sulasi itu nggak bisa dipolakan ke atas, nggak bisa. Bahkan fa'ala yaf'alu sendiri masdarnya adalah fi'lun, fi'lin. Ya, ada pertanyaan, Bu? Bagaimana? Berkata. Qala. Perkataan qaulun. Apa yang sering keluar di Al-Qur'an? Menciptakan. Khalaqo. Mudhari'nya yakhluqu. Ciptaan. Nah, sahih, khalqun. Apalagi Bapak yang sering keluar di Al-Qur'an apa? Menyembah. Abada. Mudhari'nya ya'budu. Masdarnya ibadah. Kita ucapkan ibadah. Nah, bersujud. Sajadah. Mudhari'nya yasjudu. Masdarnya sujudun. Yang sering kita ucapkan. Nah. Sajudnya. Ruku. Roka'ah yarka'u. Masdarnya ruku. Nah, ruku'un. Baik, kita cukupkan ya pada hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, tatim dan sana bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua sekeluarga. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib, inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.